Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukesi. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ANC. Apa itu ANC? ANC singkatan dari antenatal care, yaitu istilah kesehatan yang mengacu pada pelayanan ibu hamil. ANC biasanya kita sebut kunjungan ya, kunjungan ibu hamil. Jadi ibu hamil berkunjung ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas, kemudian bidan ya, bidan praktek di rumah, kemudian juga bisa ke rumah sakit. Nah, selama masa pandemi ini biasanya ibu hamil disarankan tetap melakukan ANC, kunjungan ibu hamil. ANC ada 3 kunjungan ya. Kunjungan pertama di trimester pertama. Jadi trimester pertama cukup hanya 1 kali kunjungan saja, di mana untuk mengetahui identitas ibu hamil, kemudian keluhan ibu hamil, mengetahui HPHT, HPL. Jadi ibu hamil jangan sampai lupa hari pertama, hari terakhirnya. Nanti cara menghitungnya biasanya dikurangi dengan rumus ya. Kalau ibu hamilnya hari terakhirnya itu bulan Januari, Februari sampai dengan Maret, nanti menggunakan rumusnya itu dengan plus 7 plus 9. Tapi kalau ibu hamilnya HPHT-nya itu di atas bulan 3, itu nanti rumusnya bisa menggunakan plus 7 min 3 plus 1. Jadi nanti yang tahap pertama adalah seperti biasa kita anamnesa. Di sebelah saya sudah ada ibu hamil ya. Ini hamil muda. Hamil muda perutnya masih terlihat kempes ya. Jadi emang belum begitu terlihat. Ini kita wawancara aja langsung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Farida. Oke, Ibu Farida, saya cek ini ya identitasnya dulu ya. Oh ya, ini karena ibunya rawat jalan jadi tidak rawat inap, tidak menggunakan gelang ya. Baik, Ibu Farida. Kemudian usianya berapa Bu? Usianya 24. 24 tahun ya. Sudah tahu hari pertama, hari terakhirnya? Ya, sudah. Kapan Ibu? Tanggal 13 Agustus. Oke, 13 Agustus 2020 ya. Nah, jadi kalau 13 Agustus 2020 kita menggunakan rumus tadi ya. Plus 7 min 3 plus 1. Jadi ketemu nanti hari perkiraan lahir. Oke, kita tahap pertama ANC adalah kita gunakan 10T ya, 10T. T yang pertama adalah kita timbang dulu berat badan ibu. Monggo Ibu, kita timbang dulu berat badannya. Sepatunya bisa dilepas untuk mengetahui berat badan ibu. Sebelum hamil ibu berapa berat badannya? 47. 47. Oke, sekarang kita cek 51. Nah, berarti ibu ini ada peningkatan berat badan. Untuk di trimester pertama ada beberapa masing-masing individu pada ibu hamil. Ada yang mengalami penurunan berat badan, ada juga yang mengalami peningkatan berat badan. Jadi tergantung individunya. Yang mengalami BB biasanya ibu hamilnya mengalami emesis ya, mual muntah, atau bisa dengan hiperemesis gravidarum, mual muntah yang berlebihan. Itu waspada. Jadi ibu yang dengan mual muntah yang berlebihan nanti dia kekurangan cairan. Biasanya ibunya langsung lemes gitu ya, nggak mau makan. Nah, itu bahaya. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, ibunya harus segera dirujuk ke pelayanan kesehatan. T yang kedua adalah dengan menggunakan mengukur tinggi badan. Setelah kita mengecek berat badan, tadi sudah ditanya ya, sebelum hamil berapa, kemudian selama hamil berapa. Oke, kita tinggi badan ya. Ini alat ukurnya tinggi badan. Biasanya kalau tinggi badan nggak mungkin nambah tinggi, nggak mungkin turun ya. Jadi biasanya pastinya sama. Tingginya berapa Bu? 160. 160. Jadi tinggi badan boleh diukur ulang atau boleh menanyakan langsung ke ibunya. Oke, baik. Setelah kita mengetahui tinggi badan ibu, kemudian kita melakukan tekanan darah. Tekanan darah untuk mengetahui riwayat
hipertensi ibu hamil. Ingat, ketika ibu hamil mengalami kenaikan tekanan darah, dia akan dicurigai atau terkena dengan eklamsi, preeklamsi ya. Jadi preeklamsi itu adalah hipertensi pada ibu hamil. Ini kenaikan tekanan darah. Biasanya ibu hamil, kita tanya dulu, ibu maaf, tekanan darah sebelum hamil berapa? 110/70. Oke, itu normal ya, 110/70. Kemudian kita cek tekanan darah ibu hamil. Baik, ini ada alatnya ya, ada stetoskop. Nah, ini kita bisa melakukannya ibunya sambil tiduran ya. Kemudian setelah tekanan darah, kita mengukur tinggi fundus uteri. Nah, karena ini kunjungan pertama ANC, biasanya tinggi fundus uteri ini ibunya baru 4 mingguan ya, sejak Agustus, sekarang September kan sekitar 4 mingguan ya. Jadi biasanya kalau masih 4 minggu dia paling 2 jari atau 1 jari di bawah ini ya, simfisis pubis ya. Jadi tidak langsung menggunakan mitelin ya, dari PX sampai dengan simfisis pubis. Jadi kita sudah mengira. Kemudian setelah kita mengukur tinggi fundus uteri, kita berikan tablet vitamin Fe ya, zat besi. Tujuan pemberian Fe adalah untuk menambah zat gizi pada ibu ya. Biasanya kalau ibu hamil itu kan dia mengalami anemia, HB-nya kan rendah. Kita bisa mengeceknya dengan melihat konjungtiva di area mata ibunya ya. Kita cara menggunakannya ini menggunakan, maaf ya ibu, saya tekan bawahnya. Oke, ini tidak anemis ya, ibunya bagus, tidak anemis, jadi warnanya merah muda ya bagian ininya. Nah, kita tetap menganjurkan ibunya mengkonsumsi Fe karena untuk mencegah, biasanya kalau pada ibu hamil itu dia kan ada kehidupan kedua kan, di dalam perut kan ada kehidupan, dia nanti akan meningkat 2 kali lipat ya nutrisi yang harus dibutuhkan sama ibu hamil. Jadi minimal pemberian Fe-nya adalah 90 tablet ya selama kehamilan, atau maksimalnya 1 hari selama hamil itu dikonsumsi. Jadi 1 hari 1 tablet kayak gitu selama dia hamil. Oke, kemudian setelah pemberian Fe kita TT ya, tetanus toxoid. Jadi imunisasi TT ini untuk memberikan atau mencegah bayi terjadi penyakit tetanus atau kekuningan gitu ya. Biasanya pada kunjungan pertama ini kita kasih suntikan TT ya, dengan menggunakan suntikan IM ya, intramuskuler. Kemudian sampai dengan berlanjut TT yang keempat. Atau biasanya sebelum dia menikah itu disuntik 1 kali juga kayak gitu. Itu program pemerintah sekarang. Oke, kemudian setelah imunisasi TT kita lanjut dengan status gizi ibu hamil. Nah, status gizi ibu hamil biasanya kita cek dengan menggunakan lila lingkar lengannya gitu ya. Kita cek lilanya, nanti diukur lilanya itu berapa gitu. Oke, kemudian setelah kita mengecek lila, sebenarnya itu juga diketahui juga dengan berat badan. Itu juga bisa, kalau dia mengalami turun yang sangat drastis itu juga waspada, nanti dia ada kekurangan pada ibu hamil. Biasanya kalau pas trimester pertama ini memang mengalami BB turun itu masih dianggap wajar karena dia memang nafsu makannya masih kurang bagus gitu ya. Kemudian setelah status gizi ibu hamil, pemeriksaan laboratorium ya. Laboratorium itu untuk mengetahui nilai HB tadi ya. Kalau ibu hamil kan nggak boleh HB-nya turun. Kemudian nilai tes HIV itu juga penting banget untuk pencegahan ibu hamil supaya terhindar dari penyakit AIDS gitu ya. Kemudian setelah di hasil laborat, kemudian tata laksana kasus yang ke-9 ya. Ini yang tata laksana kasus itu apabila ibu mengalami gejala seperti HB atau lemes gitu ya. Biasanya kalau ibu hamil itu kan mudah capek, kemudian lemes gitu ya, atau mual-muntah yang berlebihan. Ibu harus segera mengunjungi
pelayanan kesehatan, jadi jangan diam aja gitu ya, nanti bisa didukung oleh keluarganya. Jadi ibu harus mengetahui tata laksananya harus bagaimana, harus segera menghubungi siapa, kayak gitu. Nah yang terakhir adalah temu bicara. Ketika ibu kunjungan ANC seperti ini nih, ibunya sedang berkunjung, ibu harus konsultasi ke pihak kesehatannya ya, baik itu dokter, itu bidan, ataupun itu perawat gitu ya yang sedang memeriksa gitu ya. Jadi konsultasikan keluhan-keluhan apa saja sih yang dialami ibu hamil. Misalkan ibunya mual muntah yang berlebihan, ibunya mudah capek, itu perlu dibicarakan, atau ibunya mengalami flek. Nah, hati-hati pada hamil pertama ini ada beberapa keluhan yang ditandai dengan pengeluaran flek seperti sedang haid gitu ya. Biasanya pengalaman saya dulu pernah ketika hamil anak kedua itu mengalami flek di ini ya, di awal-awal kehamilan. Nah itu ketika dicek itu memang kandungannya kurang kuat. Kemudian juga juga dipengaruhi oleh faktor ibunya kecapean gitu ya. Makanya ibu hamil tidak boleh capek-capek. Nah itu semua dikonsultasikan pas saat konsultasi sama tim kesehatan yang baik, dokter, bidan maupun perawat. Oke, itu adalah penjelasan saya tentang ANC. Semoga bermanfaat. Semoga ibunya nanti bisa berjalan dengan kehamilannya bisa berjalan dengan baik, tidak ada keluhan ya. Untuk tambahan lagi, kunjungan ANC yang kedua nanti cukup 1 kali lagi aja. Nanti yang kunjungan trimester ketiga 2 kali ya Bu ya. Kenapa 2 kali? Karena ANC yang trimester ketiga ini nanti untuk persiapan ibu mau melahirkan. Nanti bagaimana cara dia posisi janinnya, apakah sudah masuk PAV apa belum, kemudian berat badan janinnya sudah cukup apa belum. Jadi harus lebih sering ya. Jadi maksimal ANC adalah cukup 4 kali saja. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.